Kemudian kedua yang dapat kami sampaikan, kami tidak kapasitas untuk menyampaikan bahwa ini boleh ataukah tidak, ini benar ataukah tidak, sebelum kita melihat secara utuh apa daripada laporan-laporan maupun informasi-informasi yang kita dapat. Nah, satu contoh apa yang disampaikan tadi, Pak, bagaimana seandainya ada presiden mengkampanyekan dan sebagainya. Nah, ini perlu kita lakukan proses penelusuran. Jadi teman-teman di Jateng itu sudah melakukan tim untuk melakukan proses penelusuran, menggali informasi, kemudian meminta keutuhan daripada informasi-informasi yang mereka dapat. Nah, setelah informasi itu dapat, baru dikaji sesuai dengan regulasi yang ada, kemudian norma-norma yang ada, baru nanti diputuskan. Setelah diputuskan, baru disampaikan ya kepada pihak-pihak yang melaporkan. Nah, disinilah peran daripada semua pihak di zaman digitalisasi dan teknologi yang sangat cepat ini, ya, segala sesuatu yang berpotensi terkait dengan pelanggaran, tentu ini mohon nanti diviralkan, ya, diviralkan, dan dari informasi-informasi yang kita dapat melalui TikTok dan sebagainya, ya, yang disampaikan ke kita di Bawaslu, inilah yang kita telusuri informasinya. Jadi kami telah memiliki tim, ya, yang terdiri dari tim cyber yang juga memantau terkait dengan perkembangan berita-berita hoax dan juga media sosial dan sebagainya terkait dengan perkembangan situasi yang terjadi di pemilihan di tahun 2024 ini. Itu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan proses bagaimana sih peranan desa adat terkait dengan pelaksanaan pemilihan tahun 2024 ini. Jadi yang ingin kami sampaikan bahwa dari fungsi pengawasan kita lakukan di beberapa titik, ya, pelaksanaan daripada kampanye ini, kebanyakan masyarakat di desa adat yang mengundang daripada bakal calon maupun calon untuk mensosialisasikan maupun hadir ke tempat-tempat di desa adat itu. Nah, itulah yang terjadi beberapa proses-proses hasil pengawasan kita. Nah, bagaimana peranan berdesa adat, ya, seandainya mereka terlibat secara praktis terkait dengan proses pelaksanaan pemilihan, dari undang-undang pemilihan belum ada rujukan yang mengatur terkait dengan peranan pada berdesa adat. Tetapi seandainya berdesa adat itu merangkap sebagai ASN, nah, undang-undang lain inilah yang kita jadikan rujukan sebagai pelanggaran terkait dengan netralitas ASN. Tetapi seandainya berdesa adat murni sebagai berdesa, nah, ini yang belum ada ketentuan maupun regulasi yang kami dapatkan terkait dengan pengaturan hal ini. Makanya biar ini jelas, ya, dari semua biar pahami juga, kita sebagai pengawas tentu mengacu pada regulasi yang ada. Jadi hal-hal inilah yang menjadi problematika kita di Bawaslu. Karena apa? Karena banyak kekosongan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 yang terjadi. Ya, suatu contoh pada pemilu tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa seseorang melakukan fungsi pengawal kampanye itu berdasarkan terkait dengan penyampaian visi misi program daripada peserta pemilu dan ada citra diri. Dalam Undang-Undang 6 tahun 2020 tidak ada citra dirinya. Sehingga inilah yang jadi problematika seandainya mereka tidak ada penyampaian visi misi, tidak ada program disampaikan, tetapi mereka menonjolkan citra dirinya. Dalam Undang-Undang 26 tidak ada penyampaian citra diri dalam undang-undang itu, sehingga kita tidak bisa menyebutkan bahwa itu proses daripada pelanggaran itu. Nah, kemudian ingin kami sampaikan kepada adik-adik semua, ya, yang hadir kesempatan hari ini, ya, bahwa dalam proses memastikan pemilih untuk memberikan hak pilih, kami dari Bawaslu yang sudah bersinergi dengan KPU selalu memastikan bahwa setiap hak konstitusi harus mendapatkan hak untuk memberikan hak pilih di TPS nantinya. Dan